Aku sangat bersyukur dan harapan doaku kalian semua sehat, yang tua juga tetap sehat, yang muda makin semangat, dan yang penting kita happy di dalam Tuhan. In book Genesis chapter 1 describes the earth as formless and void before God created light and separated it from darkness. This sets the stage for the creation of the heaven, sky, and land. Jadi bumi digambarkan dalam keadaan tidak berbentuk, kosong, dan kegelapan menyelimuti samudra raya. Hal ini terjadi sebelum Allah menciptakan terang dan memisahkannya dari kegelapan. I like this, the sentence where God spirits the darkness, yaitu memisahkan kegelapan. Memisahkan kegelapan. Pada tayangan ini aku ingin mengekspos terhadap Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke, Soul Seeker, stay tune and enjoy Soothe Your Soul. Video akan berlanjut setelah tayangan yang berikut ini. Oke? Dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita di sini melambangkan tentang firman Tuhan yang memberikan penerangan bagi umat manusia dan arah tujuan dalam langkahnya setiap harinya. Soul Seeker, hal utama dalam perjalanan misiku di pedalaman, aku ingin menyatakan bahwa segala sesuatu menjadi sulit dan tertatih-tatih ketika aku berjalan di dalam kegelapan. Karena apa? Karena ketika aku menjalani misi di waktu malam, itu yang paling sulit. Karena aku tidak melihat apapun, semua gelap, terlebih kalau tidak ada yang namanya senter, terlebih lagi kalau tidak ada bulan yang bercahaya. Dan aku pernah mengalami selama perjalanan hampir kurang lebih 6 jam dalam kegelapan. Jadi kalau orang Jawa bilang tumuk-tumuk, timik-timik, jalannya pelan-pelan. Jalannya itu pelan-pelan karena tidak bisa melihat. Dan terlebih lagi waktu itu cuaca hujan, jadi tanah itu licin, dan aku meraba-raba. Jadi 5 jam menjadi lebih sampai 8 jam aku merintis perjalanan tersebut. Karena apa? Karena kegelapan. Jadi dalam kegelapan itu kita butuh pelita, butuh senter. Kalau zaman sekarang kita pakai senter. Supaya tidak tersesat, supaya kakinya tidak terantuk oleh batu, supaya aku tidak masuk lubang, supaya aku tidak masuk ke jurang. Itu karena kegelapan. Kegelapan. Soul Seeker, ini hal yang ingin aku utarakan tentang bagaimana firman Tuhan itu masuk di dalam kegelapan dunia, menerangi dunia menjadi terang. Akibat dosa manusia, dunia tempat di mana kita menjalani hidup ini sedang diliputi kegelapan di dalam segala aspek. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi
dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kitab Yesaya 60 ayat yang kedua. Ini bukan bicara tentang kegelapan malam yang aku jalani dalam perjalanan misi. Ini bicara tentang kegelapan bangsa-bangsa. Di dalam zaman kegelapan bangsa-bangsa atau Dark Ages adalah istilah yang merujuk pada periode abad 5 sampai 10 tentang sejarah Eropa setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Zaman kegelapan dalam bahasa Latinnya Saeculum Obscurum, di mana masyarakat Eropa mengalami kemunduran di bidang intelektual, di bidang ilmu pengetahuan. Rupanya Eropa juga pernah mengalami kemunduran ya. Jadi banyak terjadi peperangan, banyak terjadi kelaparan, dan wabah Black Death atau maut hitam. Ini yang dinamakan kegelapan. Bahkan gereja dianggap membelenggu kehidupan manusia atau masyarakat sehingga tidak lagi diberikan kebebasan untuk berpikir, untuk mengembangkan potensinya. Ini kegelapan. Ini kegelapan. Kurangnya kemajuan budaya, banyak orang yang percaya kepada tayul dan mitos tentang kehidupan dan otoritasnya. Ini kegelapan. Di sisi lain, Gereja Katolik dikatakan pernah mengalami yang namanya kegelapan. Inkuisisi adalah lembaga pengadilan yang dibentuk oleh Gereja Katolik untuk menghukum orang-orang yang dianggap sesat. Inkuisisi terkenal karena kekejamannya dalam menyiksa dan menganiaya orang-orang yang berbeda agama. Ini periode Renaissance adalah periode abad kegelapan. Soul Seeker, kegelapan seperti ini hanya bisa ditanggulangi melalui terang firman Allah. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19. Ini berbicara di mana kekuatan kegelapan di dunia ini berada di bawah kuasa setan, kuasa iblis. Karena berada di dalam dunia yang gelap, banyak orang dihantui rasa was-was dan ketakutan, kekhawatiran oleh karena arah hidupnya yang tidak jelas, serba tidak pasti. Sedangkan firman Tuhan mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kau pakai. Itu Matius 6 ayat 25. Kekhawatiran ini tidak dapat menambahkan sehasta dalam hidup manusia. Jadi Soul Seeker, kegelapan yang dilakukan oleh kuasa kegelapan yaitu setan yang menyelubungi dunia ini membawa manusia menjadi takut, khawatir, was-was, dan dihantui rasa tidak percaya, kebingungan. Firman datang untuk mengatakan jangan khawatir. Jadi dalam hal kegelapan, kekhawatiran hati manusia hanya bisa disembuhkan oleh firman Tuhan. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang, prasangka manusia tidak kuat, dan belum tentu tepat dan benar. Kita hidup bukan dengan prasangka. Gek engko ngene, gek engko ngono. Jangan-jangan nanti akan terjadi ini, akan terjadi itu, dan sebagainya. Ini hidup dalam prasangka. Jadi ketika manusia dengan prasangkanya yang tidak kuat dan belum tentu benar. Dan Soul Seeker tahu orang dunia sering mengatakan kita belajar dari pengalaman. Apa yang dipelajari itu bukan pengalaman yang baik, tetapi pengalaman yang buruk, pengalaman yang merugikan, itu pasti diingat. Dan orang selalu mengatakan di balik peristiwa ini pasti ada hikmahnya. Kadang itu perkataan yang menghibur diri, tetapi kadang hikmahnya membuat orang jadi tidak percaya ini.
jadi tidak percaya itu. Kalau kita mengatakan belajar dari pengalaman, sementara Tuhan tidak mengizinkan kita hidup di dalam keraguan. Artinya apa? Di mana ada hal yang lebih ekstrim. Hidup kita bukan gambling, bukan seperti orang main kartu. Walaupun kartunya kita pegang, walaupun kita pegang tidak boleh dilihat orang kanan kiri, tetapi itu bisa membuat orang juga kalah. Artinya hidup kita ini gambling. Belum tentu benar, belum tentu aman. Orang Jawa ada satu istilah winarah. Winarah merupakan bagian dari ungkapan di dalam bahasa Jawa, weruh sadurunge winarah, melihat sebelum dia melihat, yang berarti melihat hal-hal yang akan terjadi sebelum segalanya benar-benar terjadi. Ungkapan ini merupakan salah satu apatisme masyarakat Jawa. Apakah kita mempercayai hal itu? Karena tadi kalau dikatakan kita hidup dalam prasangka, kita hidup dalam winarah, belum tentu juga yang winarah itu menjadi kebenaran. Kadang hanya perasaan saja yang berjalan melebihi pikiran kita. Soul Seeker, firman Tuhan yang aku bicarakan pada tayangan kali ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Bicara tentang firman itu menjadi pelita, dan firman itu yang menerangi dunia ini. Ketika Allah memisahkan kegelapan dengan terang, di sini merupakan satu penggambaran bahwa dunia telah menjadi gelap, hidup di dalam kutuk. Dan di sini firman Tuhan yang memisahkan, menerangi dari kegelapan itu. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Soul Seeker, manusia diciptakan daripada Tuhan, dan Tuhan mempunyai kehendak, yaitu firman, di mana firman itu menjadi janji-janji Tuhan terhadap hidup kita. Artinya kita hidup oleh karena janji Tuhan. Amin. Kita hidup oleh karena janji Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini atau Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan hari depan kita yang dibuat oleh Tuhan itu adalah rancangan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Ketika manusia hidup dalam kegelapan, dia tidak akan dapat melihat rancangan Tuhan. Dia tidak akan dapat mempercayai rancangan Tuhan yang mengatakan hari depan yang penuh harapan dengan damai sejahtera. Karena apa? Karena manusia hidup dalam kegelapan. Karena manusia tidak mau menerima terang itu. Karena manusia tidak mau diterangi jalannya. Sehingga hidup di dalam prasangka, ketakutan, kekhawatiran. Tetapi manusia yang menerima terang, yang membuka hati dan memohon, Tuhan, aku hidup di dalam kegelapan. Aku membutuhkan terang-Mu Tuhan. Aku membutuhkan firman-Mu Tuhan. Dan firman Tuhan berbicara bahwa Allah merancangkan hidup yang penuh harapan dan damai sejahtera. Soul Seeker, kita hidup harus sadar bahwa kita hidup di dalam kegelapan. Dan kegelapan dunia ini, kegelapan di lingkungan kita, kegelapan di dalam masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, itu mempengaruhi hidup kita. Karena pola hidup manusia yang tidak percaya kepada Tuhan, hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kejahatan. Dan kita mau tidak mau kena dampaknya, terimpartasi akan kegelapan itu. Oleh sebab itu, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Hal ini adalah yang merupakan penekanan yang sangat penting bahwa kita membutuhkan terang firman Tuhan. Kita membutuhkan diterangi hidup kita. Kita membutuhkan diterangi jalan kita. Supaya kita tidak kejeblos. Supaya kita tidak masuk lubang. Supaya kita tidak tersesat. Supaya kita tidak mati. Ketika kita menantikan bumi yang baru, Allah sudah memberikan terang. Dan terang itu adalah firman Allah. Dan firman Allah itu adalah Tuhan. Oleh sebab itu kita penting. Kita kadang tidak terlalu tidak terlalu meyakini. Kita hidup fine-fine saja. Kita hidup tenang. Bahkan ada orang yang mengatakan kalau situasi ekonomi tidak jelas, aku pindah negara. Di mana ekonominya yang stabil. Soul seeker. Bukan hanya ekonomi. Kegelapan itu bisa terjadi perang. Kegelapan itu bisa terjadi wabah penyakit. Kegelapan itu bisa terjadi hal-hal yang buruk yang menghancurkan hidup manusia. Dan soul seeker tahu, jawabannya adalah terang firman Tuhan. Aku kalau bicara begini kadang banyak pendengar yang mengatakan, aku sendiri kadang tidak membaca firman Tuhan. Soul seeker, aku mau buat penekanan begini, supaya bagaimana kamu bisa mendengar atau mencari firman Tuhan atau meyakini firman Tuhan. Kita ini hidup di dalam prasangka. Ini contoh. Soul seeker, aku memberikan contoh seperti sakit turunan, di mana keluarga mengatakan kepada saya bahwa, oh Daud, kamu nanti juga akan mengalami ini. Sekarang kamu belum mengalami, tapi nanti kamu mengalami. Karena lihat, kakak-kakakmu juga kena pengeroposan tulang, dan bahkan dikatakan ponakan-ponakanmu juga mengalami. Ketika aku mendengar kabar itu, ketika aku mendengar berita itu, bahwa nanti kamu mengalami, soul seeker, ini kegelapan. Mengapa aku katakan kegelapan? Karena manusia hidup dalam prasangka. Ketika bapak ibuku meninggal karena kanker, lalu aku hampir saja kena kanker darah atau leukemia. Tetapi pada saat itu, ketika aku dalam proses pengobatan dengan dokter-dokter ahli, doaku, Tuhan, tolong aku Tuhan. Doaku, Tuhan, aku tidak tahu apakah hidupku sampai sini saja. Tiba-tiba ada suara yang mengatakan ketika aku diambil cairan di tulang sumsumku, Tuhan berbicara, aku menyertai pelayananmu. Aku tersentak dengan suara itu, aku kaget, aku menangis tiba-tiba. Dan dokter mengatakan, Pak, apakah Bapak kesakitan? Tidak, Dok. Karena itu dibius hanya lokal saja. Dan apa yang jadi? Setelah aku sehat, aku baru tahu bahwa Allah menyembuhkanku. Tuhan tidak bicara, aku sembuhkan kamu. Tetapi Tuhan mengatakan, aku memberkati pelayananmu. Karena apa? Karena hidupku hanya untuk melayani Tuhan. Aku sudah berjanji dengan Tuhan bahwa hidupku kuserahkan kepada Tuhan. Perkataan Tuhan yang mengatakan aku memberkati pelayananmu, berarti Tuhan masih memberikan waktu di mana aku melayani Tuhan. Tuhan masih memberikan jangka waktu yang panjang karena ada hal-hal yang belum kuselesaikan dalam pelayanan. Soul seeker tahu? Sejak saat itu aku dibebaskan dari sakit turunan dari mama papa, yaitu kanker. Dan ketika keluargaku, sanak familiku atau saudara-saudaraku mengatakan, oh nanti lihat, kamu ini juga kena penyakit keropos tulangmu, cirrhosis. Dan waktu aku mendengar itu, dalam nama Tuhan Yesus, Yesus sudah mati di kayu salib. Yesus sudah menggantikan kutuk maut itu, kutuk sakit penyakit turunan itu, di mana aku sudah dibebaskan Tuhan. Jadi aku tidak meyakini, jadi aku tidak mengizinkan prasangka itu datang dalam diriku, tetapi aku meyakini bahwa aku hidup bukan dari sakit turunan, penyakit turunan. Apa maksud ketika Lazarus dibangkitkan? Toh juga dia, setelah dibangkitkan Yesus, dia juga mati lagi. Karena Yesus
membangkitkan dia dan menyatakan kepada orang-orang di luar, di masyarakat, bahwa dia bukan mati karena penyakit itu, tetapi dia bangkit, dibangkitkan Tuhan, dan setelah mati ya dia mati tua biasa. Soul Seeker, Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat karena Tuhan mengasihi umatnya. Dalam Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi Tuhan Yesus menggantikan kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Soul Seeker, aku sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena dunia ini gelap, sudah pasti gelap. Dan kita hanya diterangi oleh firman Tuhan. Kita hanya diterangi oleh kekuatan firman Tuhan yang mengubah pola berpikir kita, yang mengubah perasaan kita, yang mengubah ketakutan kita menjadi suatu keyakinan. Seperti yang aku alami. Aku tidak mati karena kutuk dosa atau karena kutuk sakit penyakit turunan. Karena aku hidup untuk melayani Tuhan. Ini bukan sombong, Soul Seeker. Aku tidak ada kesombongan dan aku tidak menjadi orang rohani yang aneh. Tetapi ini suatu kebenaran bahwa kutuk itu sudah ditanggung oleh Tuhan. Ini suatu kebenaran bahwa Tuhan menggantikan segala kutuk itu di kayu salib. Jadi hidupku menjadi sukacita. Hidupku menjadi bahagia, damai sejahtera. Karena apa? Karena aku hidup di dalam berkat Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan penting sekali. Kalau Soul Seeker hanya mengatakan aku membaca firman Tuhan, itu harus. Aku mencari kebenaran, aku mencari jawaban firman Tuhan, itu benar. Engkau harus mencari jawaban. Karena dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau engkau tidak ada firman, bagaimana engkau bisa tetap berjalan kalau tidak ada firman? Karena gelap. Dan bagaimana kalau jalannya gelap? Makanya dikatakan firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi Tuhan yang menerangi. Segala kegelapan boleh saja berkicau di pikiran kita. Segala orang mengatakan hal yang buruk boleh saja berkicau seperti burung di atas kepala kita. Tetapi jangan diizinkan hinggap di kepala kita, hinggap di otakmu, bahkan masuk dalam hatimu. Tolak dalam nama Tuhan Yesus bahwa engkau hidup bukan karena sakit penyakit turunan, tetapi engkau nanti pulang beda, bukan karena sakit penyakit turunan. Pemuda di Nain pun dibangkitkan Tuhan. Mengapa dibangkitkan? Dia mati karena sakit. Mengapa dibangkitkan? Supaya nanti dia mati bukan karena sakit penyakit turunan. Oleh sebab itu Soul Seeker, ada orang yang mengatakan dia gampang stres, dia gampang menjadi seperti orang gila. Itu turunan. Tahu? Pemuda di Gedara, pemuda di Gerasa itu yang dirasuk setan, Yesus membebaskan karena di dalamnya hatinya sangat gelap. Ada 2000 setan dalam hidupnya. Gelap sekali. Dia tidak bisa berkomunikasi lagi dengan masyarakat sekitar. Gelap, marah, benci, pengen membunuh. Tetapi Yesus melepaskan dia dari kegelapan. Dan Soul Seeker tahu, dia menjadi pengabar Injil di Spanyol. Karena apa dia bisa menjadi seorang pemberita Injil di Spanyol? Karena hidupnya sudah diterangi firman Tuhan. Hidupnya sudah menjadi terang, jalannya menjadi terang. Dia bukan hidup sendiri di kuburan-kuburan yang sepi dan menjadi marah kalau lihat orang lewat. Soul Seeker, tidak ada lagi turunan menjadi orang gila. Ada juga orang mengatakan dia kok bisnis tidak bisa tato. Apa itu tato? Bangkrut terus. Itu turunan. Orang tuanya juga bangkrut. Soul Seeker, segala kutuk sudah ditanggung Yesus. Dan engkau harus mencari tahu, kalau engkau bisnis hanya mengikuti cara dunia, engkau juga akan mengalami kesulitan-kesulitan.
Cari firman Tuhan, karena firman Tuhan itu terang yang menerangi cara jalan kita, sehingga kita tidak terperosok dalam kesulitan bisnis. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau orang katakan sekarang dunia ini gelap, bisnis ini gelap, soul seeker, malah banyak orang yang hidup di dalam bisnis kegelapan. Mereka melakukan bisnis yang kotor, tetapi lihat ujung hidupnya, mereka hancur dan mati. Soul seeker, mari kita meyakini bahwa firman Tuhan itu terang, firman itu yang menerangi, dan firman itu adalah Allah. Ketika kita membaca firman, ketika kita meyakini firman itu, firman menjadi daging dalam hidup kita, dan hidup kita bersama dengan Allah. Dan Allah yang memberitahu jalan-jalan di mana kita harus jalani. Soul seeker, kiranya ini menjadi berkat. Aku berdoa bagi kalian. Tuhan Yesus berkati setiap orang yang mendengar firman Tuhan melalui YouTube channel ini. Aku berdoa Tuhan, kalau mereka merasa hidup dalam kegelapan, dalam hidup ketakutan dan kekhawatiran yang amat sangat, hari ini Tuhan biarkan, izinkan mereka berbicara seperti aku berbicara. Soul seeker, saudara-saudaraku, mari kita berdoa dengan mengucapkan, Tuhan, bukakan hatiku, karena aku mau menerima Tuhan Yesus dalam hidupku. Aku percaya Tuhan bahwa dunia membutuhkan terang. Aku percaya Tuhan bahwa aku membutuhkan terang, supaya aku selamat, supaya aku tidak jatuh, supaya aku tidak mati. Tuhan, tolong Tuhan, supaya aku membukakan hatiku dan masuklah dalam hatiku dan menerangi alam pikiranku, menerangi hatiku Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya dan sudah berdoa. Amin. Soul seeker, amin. Belajar mulai dari sekarang. Jangan turuti pikiranmu saja. Jangan mengikuti winarahmu. Karena kadang kita belum tentu apa yang kamu katakan baik itu baik. Karena dikatakan jalan yang kelihatannya lurus ternyata menuju maut. Sekarang balikkan hidupmu. Ikuti firman Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh. Minta Tuhan terangi hidupku. Amin. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Havenu Shalom Aleichem. Maju terus di dalam Tuhan. Haleluya. Amin.